Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube yaitu Dunia Lain ya. Bertepatan malam ini, malam Minggu, pas sekitar jam 1 malam, Dunia Lain, Dunia Gokong, Dunia Karisma tetap gentayangan dan mencari benda-benda bersejarah. Tujuan semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Malam ini kita akan memburu benda pusaka, kita akan ungkap sejarahnya, dan kita akan juga menyelusuri sosok makhluk-makhluk jin yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Tetapi tujuannya untuk menunjukkan kelebihan dan manfaat sosok benda-benda pusaka tersebut, bukan untuk kita gunakan dan bukan untuk kita sesatkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa benda-benda tersebut itu ada sebagian penunggu sosok makhluk jin, ada juga yang kosong. Dan apabila kita sudah mengetahui barang tersebut, khodamnya atau penunggunya dan kelebihannya, tujuan semata-mata agar supaya kita mengetahui bahwa di dalam benda-benda pusaka tersebut bukan penunggu sosok seorang kiai, bukan juga penunggu sosok seperti roh atau leluhur manusia, tetapi itu semuanya atas dasar perbuatan dan kelebihan sosok makhluk jin yang diciptakan oleh Allah. Jadi saya mengungkap itu agar supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ayat-ayat yang digunakan harus kita sering membacanya agar supaya kita tidak mudah tergoda dan tidak bujuk rayunya sosok jin dan setan. Dan di situ juga kita pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi bendahnya, karena bendahnya itu saya jelaskan itu buatan manusia, baik manusia zaman sekarang maupun manusia zaman dahulu. Jadi perbedaan antara manusia zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat jauh berbeda. Karena kenapa? Karena manusia zaman dulu itu dibuat tujuannya untuk menjaga atau mempertahankan manusia tersebut. Tetapi kalau seandainya zaman sekarang orang yang membuat itu bukan untuk mempertahankan wilayah atau kekuasaannya, tetapi dia mempertahankan ekonominya, yaitu barang dibuat itu untuk diperjualbelikan. Dan barang tersebut itu dibuat tidak ada unsur khodamnya. Kalau orang zaman dulu ada yang isi khodamnya atau sosok makhluk jinnya, ada juga yang tidak. Nah, yang ada menunggu sosok makhluk jinnya, dia akan tetap terawat dan terjaga. Kenapa? Karena sosok makhluk jin tersebut membawanya ke alam lain. Arti alam lain itu bukan alam manusia. Kalau alam manusia itu ada siang, ada malam, ada hujan, dan ada panas. Disitulah antara siang dan malam, hujan dan panas itu bisa menghancurkan semua benda-benda tersebut, termasuk juga manusia. Tetapi kalau di alam gaib atau alam lain, dia tidak ada siang dan tidak ada malam, tidak ada hujan juga. Itu. Jadi barang tersebut itu sangat wajar kalau masih tetap terjaga dan terawat. Seperti mana benda pusaka tersebut, ada yang seperti kayak masih mirip baru. Itu ada juga yang tidak, tetapi masih tetap utuh. Nah, tetapi kalau benda pusaka yang tidak ada unsur khodamnya, tetapi barang pusaka tersebut mengandung unsur sejarah, dia akan terkikis dengan seiringnya waktu.
karena barang tersebut tidak dilindungi sosok makhluk gaib. Dia akan dimakan faktor umur dan tahun, karena dia akan terkikis dari benda sejenis tanah dan matahari atau hujan. Jadi sejenis benda-benda logam yang tidak bisa terkikis dari tanah dan alam atau hujan, yang bisa bertahan itu ialah logam mulia. Ya, kalau logam mulia walaupun sudah ratusan tahun tetap dia akan utuh. Tetapi kalau sejenis bahan-bahan dibuat dari bahan besi atau bahan meteor, sekuat bahan apapun dia akan habis terkikis waktu. Nah, ini yang saya ungkap sejarahnya. Jadi saya menjelaskan ini secara mendetil agar supaya masyarakat bisa memahami antara benda pusaka sejarah yang mengandung unsur qadam dan tidak, antara benda pusaka yang dibuat zaman sekarang dengan zaman dulu, antara barang pusaka yang diperjualbelikan dan yang tidak. Karena di channel YouTube kita Dunia Lain, Dunia Karisma, itu kita dapatkan barang pusaka itu kita tidak membeli, tetapi kita akan mengambil dari benda-benda bersejarah dan kita dapatkan secara cuma-cuma dan gratis. Maka dari situ, apabila kita mendapatkan benda-benda bersejarah yang tidak mengandung unsur sejarah yang tinggi, yang tidak bersangkut pautnya dengan aparat atau hukum, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis, tidak dipungut biaya maupun mahar, hanya dibayar ongkos ongkirnya aja. Ya, jadi kita jelaskan secara mendetail ini agar supaya masyarakat bisa memahami. Jangan nanti pikiran di channel YouTube Dunia Lain, di channel YouTube Misteri Mbah Gaib, dan di channel YouTube-nya Dunia Karisma, jangan dibilang bahwa barang-barang ini akan diperjualbelikan, tidak. Tetapi jikalau Anda menemukan yang mengaku bahwa dia dari channel YouTube Dunia Gokong atau Dunia Karisma atau Dunia Lain, tetapi dia akan memberikan mahar dan upah, itu bukan di channel kita dan bukan tim kita. Tetapi kalau untuk lebih memperjelas lagi, orang yang memberikan seperti itu, apabila ada nomor teleponnya, berikan ke saya, nanti saya akan telepon orang tersebut. Karena orang yang seperti itu hanya untuk mempermentingkan diri dia sendiri. Nah, kalau kita di Dunia Gokong tidak seperti itu. Kita tujuan semata-mata untuk masyarakat dan untuk saudara yang menyukai dan mencinta di Dunia Gokong atau Dunia Karisma ini. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Kita jelaskan pengambilan barang pusaka. Kita akan memakai mediator garu dan minyak, dan kita memakai tenaga dalam dan sikir. Kita tidak memakai sosok makhluk yang lain di dalam tubuh kita. Kita tidak memakai, karena kita di dalam tubuh kita sudah sangat sempurna. Allah menciptakan kita mempunyai roh, mempunyai jasad, mempunyai keyakinan kita kebesaran dari Allah. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita menggunakan dengan cara yang itu. Apabila kalau bisa terwujud dan nyata, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Jikalau tidak terwujud, itu bukan dari kesalahan Allah, tetapi kesalahan dari kami. Mungkin kami membaca doa dan ayatnya tidak dengan sungguh-sungguh. Itu aja yang saya jelaskan. Kita akan selusuri benda pusaka. Jikalau dapat, baru kita ungkap sejarahnya. Mungkin tim-tim ini yang akan saya tugaskan untuk pengambilan barang pusaka, yaitu saudara Ibu Karisma, yang kedua saudara Kang Nanang, yang ketiga didampingi juga saudara Kang Andri dan Kang Yadi. Mungkin 3 tim ini yang akan bertugas, karena pengambilan yang akan kita ungkap ini berkemungkinan cukup lumayan berat. Tetapi kita belum tahu posisinya ada di mana. Nanti kita akan selusuri, mudah-mudahan bisa kita temukan dan bisa kita wujudkan. Amin. Oke, gitu aja dulu. Kita akan selusuri, kita akan cari. Allahu Akbar. Tutup pintunya.
Coba dicek dulu sini Bu Karisma. Cek di atas, di bawah ada nggak? Ada Mas, di atas. Jenis apa? Sinar? Iya. Warna apa sinarnya? Warna putih. Warna putih. Gimana Kang Nanang? Ada terlihat? Belum, di sini belum ada. Belum ada? Di mana? Di atas mana, Kang? Di atas mana? Di atas besar ini. Oke, coba kita selusuri, kita turuti dulu Kang Nanang. Mudah-mudahan kebatinan Kang Nanang bisa diwujudkan. Kalau seandainya tidak terwujud, kita nanti kembali lagi ke lokasi yang tadi yang ditunjukkan oleh Ibu Karisma. Di mana, Kang? Kang melihat? Di sini. Jenis apa, Kang? Warnanya masih kuning. Kuning. Ada di mana? Di atas, di tengah-tengah. Di atas. Oke. Coba nanti Kang Nanang aja yang mewujudkan. Siap. Ibu Karisma dari sini aja bantu tenaga dalamnya ya. Andri, coba bantu juga di situ. Jadi, bantu di situ, sikirkan. Di mana mau diwujudkan, Kang? Di situ, coba dilihat dulu. Kameramen, dekatkan. Cukup dilihat aja, Kang. Nah, tunjukkan kameramen. Dah, cukup. Ya, oke. Dah, cukup. Kita semprot dulu ya. Tangannya Kang Nanang kita kasih minyak dulu. Masukkan. Tarik ke atas. Ibu Karisma bantu tenaganya. Kang Yadi sebelah sini. Sebelah sini Kang Yadi. Iya. Kang Andri sebelah sini. Oke pemirsa, saudara Kang Nanang akan mewujudkan. Mudah-mudahan saudara Kang Nanang jauh-jauh dia dari mana? Kalimantan. Datang ke Sumatera Selatan. Tujuannya ingin pembuktian dan ingin mewujudkan sendiri. Dan dengan zikir-zikir dan ayat dan tenaga dalam yang sudah saya berikan, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Terus, subhanallah. Kameramen dari sebelah sini. Subhanallah, subhanallah. Terus, subhanallah. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, dekatkan kamera, cari coba sambil zikir, bantu Kang Yadi dicari sambil dizikir. Biasanya di atas itulah kalau ada. Ada nggak? Coba dicek lagi Kang Nanang. Kalau nggak ada, cukup Kang Yadi. Hah? Dicek Kang Nanang, ada di mana? Masih di mana? Masih di sekitar sini. Oke. Kalau masih sekitar situ coba dipindahkan nyatakannya. Ya.
Coba di sebelah situ jatakannya. Ya. Sini tangannya kita kasih minyak dulu Kang Nanang. Oke pemirsa, penarikan yang pertama diwujudkan saudara Kang Nanang. Ternyata barangnya belum terwujud karena barangnya masih di atas. Untuk penarikan yang kedua, saudara Kang Nanang mudah-mudahan bisa diwujudkan. Subhanallah, 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 subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Oke, coba dicari. Sikirkan, yang Kang Yadi bantu cari. Lampu. Ada nggak? Nggak ada? Oke, coba saya cek dulu. Naik turun. Ya, coba saya cek dulu ya. Siap. Coba Kang Nanang ngecek sini Kang Nanang. Lagi di sini. Ada? Ya. Oke, mau diwujudkan mana sini ya? Ya. Oke. Semprot dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tinggal diwujudkan ya. Oke pemirsa, saudara Kang Nanang mau mewujudkan, mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan kebesaran Allah dan keyakinan saudara Kang Nanang. Terus pikirkan terus. Ya, coba dicari sikir, terus disikirkan, cepat. Putih. Terus sikirkan, disikirkan, Putih tadi kelihatan. terus. Oh ini. Apa itu? Bukan. Lain. Keong itu Kang. Putih Iya. tadi Pak melihat tuh putih. Keong mati itu Kang. Keong mati nggak mau. Belut aja lagi nggak mau Kang. Ya. Sini ya, putih tadi. Oke, coba cukup. Coba kamera sini. Sini. Ya. Nggak ada, kosong Kang. Pindah sana, coba kita pindah. Bawa garunya. Seberang. Hei kameramen, nggak ada beres kameramen ini perlu sendiri. Gawat ini. Siapa?
Tadi di mana Ibu Karisma lihat? Di sini. Oke. Coba kita dekatkan dulu. Kameramen dekat. Apa? Ya. Di sini ada ya? Iya. Coba wujudkan di sini ya. Tangannya. Kang Nanang. Coba. Gimana? Kang Nanang nyatakan di sini, Ibu Karisma nyatakan di sini berbarengan, ya? Di sini ya. Ya, berbareng ya. Oke, pemirsa. Cabut dulu garunya. Tinggal kena tangan. Gak usah dibersihkan itu. Langsung aja Kang Nanang. Langsung dari pucuk di atas, langsung jatuhkan ke bawah. Dari sini, jangan situ belakangi, tidak boleh belakangi. Oh. Oke, pemirsa, saudara Ibu Karisma dan saudara Kang Nanang akan mewujudkan dua titik sekalipun, dua titik sekaligus. Mudah-mudahan bisa diwujudkan, bisa dinyatakan dengan kebesaran Allah. Oke, nanti stop aja dulu Kang Nanang. Iya. Nanti dicarinya Ibu Karisma dulu, nanti wujudkan, baru bisa berbarengan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Pikirkan, buka. Kang Nanang sebelah sana yang tadi dinyatakan, buka. Terus. Allahu Akbar. Taruh dulu ini Kang Nanang. Taruh. Dibuka dulu, jangan dipegang. Jangan dipegang dulu. Taruh, jangan dipegang. Oke, pemirsa, kita mendapatkan sosok kendi yang dinyatakan Ibu Karisma. Ya, ini batunya ini. Ya. Coba nanti Ibu Karisma ambil dulu. Ya. Coba dibuka dulu dalamnya. Kita bawa ke tempat sana dulu. Diamankan dulu. Iya. Tadi yang tempat Kang Nanang dinyatakan coba dicari dulu. Gimana tadi? Ya, coba disikirkan sambil dicari. Terus. Ya. Ubi itu Kang. Iya. Iya. Terus. Nggak ada. Sebelahnya lagi coba. Siapa tahu di sini. Situ sebelah situ. Ya. Terus. Nggak ada ya? Ya, berarti cuma satu Kang barangnya. Oke, pemirsa, kita mendapatkan satu benda pusaka, tapi kita belum tahu isinya. Nanti kita akan coba kita lihat nanti diwujudkan kepada Ibu Karisma. Nah, ini baru benar. Tadi kabur wae, enak di lu dah, nggak enak di gua, mabok lo. Oke, pemirsa. Kita lihat sejenis benda ini. Apakah ini benar dari... Oh, yang merah benar berarti itu. Subhanallah. Bersihkan dulu tanahnya. Buangkan dulu tanahnya. Awas, jangan sampai hilang. Ada berapa itu bendanya? Dua. Bersihkan dulu tanahnya. Kita mau setting lebih dekat. Nanti Kang, jangan dipegang dulu. Tar nyetrum. Oke, pemirsa. Ternyata kita mendapatkan sosok benda yang diburu oleh manusia, yang kata manusia itu sosok batu merah delima, ya. Tetapi kalau saya bilang ini batu mustika merah, ya. Alhamdulillah bisa terwujud, dan kita nanti akan buktikan apakah ini memang asli batu merah delima. Nanti kita akan buktikan dengan kebesaran Allah dan keyakinan dan kekuatan barang tersebut ini. Oke, alhamdulillah bisa kita wujudkan. Coba nanti Kang Nanang ungkap dulu isinya Kang Nanang. Dipegang Kang Nanang. Duduk Kang Nanang. Ini
Ini kalau lihat mukanya itu lagi komat kamit, enak itu ngelihatnya. Baca mantra, nyaksi julung-julung dipakai pagi hari, aja menanang ganteng, tetangga kanan kiri kabur berlari. Kayaknya ini yang kita kemarin lihat. Benar. Coba diselusuri dulu, Kang. Oke, pemirsa, saudara Kang Nanang mau mau menyelusuri isi dan bendahnya. Kayaknya ada lagi yang lain. Ada lagi? Ada lagi. Di mana kalau memang ada lagi, Kang? Yang sekarang ini ungkap isinya dulu, Kang. Siap. Kalau mau cari ada lagi nggak habis-habis kita, Kang. Yang kita cari ini kan mau diungkap sejarahnya, Kang. Ini kayaknya memang dari Pantai Selatan. Pantai Selatan. Yang punya Tatih atau anak buahnya Bunda Ratu. Ya. Yang berbentuk naga. Terus kelebihannya apa lagi, Kang? Ini untuk menahan kekuatan di badan. Oke. Nanti coba kita buktikan, Kang, ya. Siap. Kalau memang ini asli dari pantai Laut Selatan, kalau nanti kita bisa wujudkan, bisa kita buktikan, insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini barangnya, permisi saya. Ini barangnya. Alhamdulillah bisa kita wujudkan. Kita masukkan lagi ke dalam kendinya. Tolong dimasukkan. Awas jangan salah masuknya. Ya makanya itu. Bismillah. Oke. Ditutup dulu. Nanti kalau nggak ditutup nanti jinnya keluar itu. Siap. Ya, karena jinnya sudah ada salah satu yang keluar itu di luar. Oke, diamankan dulu. Gucinya ditaruh dulu, diamankan. Akang masih mau narik lagi, jangan taruh di bawah, Kang. Nanti Ya, kita oke. kasihkan aja yang lain. Pegang aja, titipkan dulu orang yang lain. Oke, titipkan dulu yang lain. Kasihkan orang yang lain. Pegang dulu. Ya, kata Akang kan katanya masih ada lagi. Ya. Nah, di mana coba diselusuri? Sini maju, Kang. Nah, ini ada, nah ini nak. Ini nak. Ah, macan ompong ini, Kang, satu, Kang. Ah. Ini maunya ikan asin tapi ini sukanya. Coba diselusuri yang ini. Mana ini orangnya? Ya sini, Kang, sebelah sini, Kang. Yang tadi katanya Kang di situ sudah. Nah, coba dicek di sini, ada nggak? Ngeceknya jangan menjem, Kang. Nanti kepegang tembelai ayam. Oke, pemirsa, mbah kita sekarang ini lagi meditasi, ingin menerawang. Mudah-mudahan penerawangan mbah kita nih bisa tepat dan jelas. Kalau tepat dan jelas, tapi nggak boleh untuk cari nomor, karena mbah kita nggak boleh untuk cari nomor. Di mana? Situ tadi sudah diwujudkan nggak? Hah? Udah diwujudkan? Di situ lagi? Oke, kalau memang di situ lagi. Coba Kang Nanang diwujudkan. Tolong kameramen pegang. Ya. Oke, pemirsa, penglihatan dari kebatinan saudara Kang Nanang katanya masih ada di sini lagi. Coba nanti kita wujudkan apakah benar penerawangan Kang Nanang ini benar. Kalau memang itu benar, berarti ada bendahnya. Tapi kalau misalnya tidak terlihat atau tidak nampak, berarti penglihatan Kang Nanang itu hanya sosok makhluk jin. Berarti tidak ada dengan bendahnya. Di mana barangnya Kang Nanang? Kang Nanang lihat. Di atas atau di bawah? Hah? Tengah. Oke, coba turun Kang Nanang. Mau diwujudkan di mana? Awas jatuh. Di mana mau diwujudkan? Oke, tuh kamu. Oke, nah coba ditarik dari atas ke bawah. Nah, sepi jadi. Oh, mbahnya sudah ada, nah ini.
Oke, pemirsa, saudara Kang Nanang udah mulai untuk berusaha untuk mewujudkan, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Oke, pemirsa, sekarang saudara Kang Nanang saking kuatnya dia menarik kebatinannya, keringatnya keluar semua. Oke, coba disikirkan, dibuka. Nah, ini udah ada kodok, nah. Mustika kodoknya udah ada. Mustikanya nggak dapat, kodoknya udah nongol. Ya. Terus disikirkan terus Kang Nanang. Di atas tuh lah dia kalau memang ada. Terus. Ah, itu mustika kodoknya. Ah, kabur kodoknya. Nah, coba di sebelahnya, dicari sebelahnya. Coba. Terus. Ya, ada nggak? Oke. Udah cukup kalau nggak ada. Oke, pemirsa. Alhamdulillah, pembuktian untuk saudara Kang Nanang yang dilihat ada sosok sinar. Ternyata sinar tersebut itu memang benar itu sinar kekuatan dari sosok makhluk jin. Tetapi yang saya lihat dari kebatinan saya itu nggak ada khodam atau tidak ada bendahnya. Jadi diwujudkan saudara Kang Nanang. Pada dasarnya makhluk itu atau sinar tersebut itu turun ke bawah. Tetapi di waktu dinyatakan barang tersebut, makhluk tersebut tidak ada bendahnya. Jadi disebabkan tidak ada bendahnya itulah tidak bisa diwujudkan dan tidak bisa dilihat dengan mata juhir kita. Jadi inilah sosok kebatinan yang harus kita lebih memperdalamkan lagi. Karena yang kita mau kita ambil ini bendahnya, bukan sosok kekuatan atau sosok makhluk jinnya. Kalau sosok kekuatan dan makhluk jinnya, banyak sekali sosok makhluk jin yang berkeliaran, tetapi nggak ada bendahnya. Arti bendahnya itu wadah, ya. Ini yang kita ungkap dan kita ungkap sejarahnya. Jadi, walaupun kita pengambilan yang kedua ini gagal, tetapi kegagalan itu bukan berarti kerugian buat kita. Justru kegagalan inilah kita ambil sisi hikmahnya, bahwa yang kita lihat dari kebatinan ini sejenis sinar itu sejenis makhluk gaib. Kita nyatakan ternyata tidak ada bendahnya. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Apabila kalau seandainya datang kelebihan itu datangnya dari Allah. Jikalau kita ada kekurangan, karena manusia itu nggak luput dari kekurangan dan kehilafan. Dan di channel YouTube kita juga, apabila kalau menonton di channel YouTube kita Anda merasa suka dan benar, ambil sisi kebenarannya, buang sisi buruknya. Itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita istirahat dulu. Ayo. Ayah engkang nih. Istirahat dulu sejenak. Udah selesai, istirahat dulu. Hah? Iya, tak jadi hujan. Ya.